teman-temanku semua, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pagi hari ini, Uhai akan tidak memberikan pesan-pesan agama, tapi akan menyampaikan tips jitu memelihara ayam ala Uhai pada masa pandemi COVID-19. Menarik kan? Menarik. Uhai memang memelihara ayam di halaman belakang rumahnya. Ini ayam-ayam yang sudah ada ya. Sekarang Uhai ingin menyampaikan tips cara memelihara ayam yang baik ala Uhai selama masa pandemi, mengisi waktu luang, waktu kosong supaya bermanfaat. Yang pertama tentu adalah kita niat dulu, niat memelihara ayam, punya niat yang kuat, ingin berbuat baik kepada binatang, sekalipun nanti memang disembelih atau dilepaskan ke pedagang, itu soal lain. Tapi kita punya niat bahwa ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi hubungan kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini adalah ayam, kita punya niat yang baik untuk memelihara ayam. Jadi niat memelihara ayam semata-mata karena beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jangan lupa, yang pertama ini niat. Yang kedua adalah kita siapkan kandang ini. Kita siapkan kandang. Ini kandang Uhai luar biasa. Ini gayanya gaya apartemen kekinian. Apartemen ayam maksudnya, bukan apartemen kalau tinggal manusia. Ini Uhai bikin sendiri nih prosesnya. Dibantu dengan salah seorang putra anak. Ini selama 1 minggu kurang lebih. Semua peralatannya, kayunya, bambunya, jaring-jaringnya dibuat demikian berupa perlahan-lahan. Memang harus begitu karena kita bisa lebih teliti dan telaten membuat daripada kita sendiri. Ya. Kita bisa setting luasnya seberapa, sangat tergantung pada kita. Nih, jadi kandangnya kita siapkan. Kalau bisa, kandang ini memang sudah harus kita siapkan. Kita siapkan nih berkolong. Ada kolongnya. Kenapa ada kolongnya tinggi begini? Supaya kita pada saat membersihkan gampang membersihkannya. Kotorannya kan setiap hari harus dibersihkan. Ya, setiap hari maksimal 2 hari sekali dibersihkan. Atau kalau ayamnya banyak, yang 2 hari sekali, 1 hari sekali. Ya, jangan lama-lama nanti dia kotor. Dibersihkan, rajin kita bersihkan kandangnya. Ya, jadi ada kolongnya. Jangan lupa, jangan langsung mepet ke bawah kandang, karena nanti membersihkannya sulit. Nah, ini juga nih tempat makannya nih. Tempat makannya jangan diletakkan di dalam. Dia harus di luar, dipatok deh. Harus di luar. Tempat makannya supaya apa? Kita memberi makanan juga mudah. Yang kedua, nggak diceker-ceker sama dia. Dia hanya makan yang dia inginkan, dia butuh. Sisanya nanti berarti dia nggak mau, tapi nggak berantakan, nggak diceker. Ini ada di luar. Jangan lupa ya, tempat makannya usahakan di luar seperti ini. Nah, dia kan seperti itu. Tempat minumnya juga. Nah, tempat minumnya nih. Tempat minum juga di luar. Tuh. Dari paralon kita buat dari di luar. Jadi dia minumnya lehernya ke sini keluar sedikit-sedikit. Nah, dia minum. Kita isi nanti kalau kosong gampang isinya. Jadi juga nggak diberantakin, nggak becek kandangnya. Jadi ini kandang. Ya, bambunya kita pilih yang bagus. Ada atapnya. Jangan semuanya bambu. Kalau semuanya bambu, nanti nggak indah kelihatannya. Jadi depannya kita setting pakai jaring-jaring begini. Nggak mahal lah. Ya, jadi arsitekturnya lumayan. Untuk kelas-kelas orang rumahan kayak Uhai ini ya lumayan lah. Ini begitu dibuat dan diposting, ternyata juga banyak teman-teman yang order dong. Nah, ini cuma kerja sambilan saja. Jadi tidak menerima orderan. Sudah tadi kandangnya, kemudian kalau dia sudah bertelur, ya, bertelurnya, itu jangan dibiarkan dia bertelur diam-diam lama-lama di situ. Kita ambil saja telurnya, kita pisahkan begini. Oh, kita pisahkan. Udah banyak. Ini udah generasi kedua.
generasi pertamanya sudah selesai. Ini anak-anak yang menetas kecil yang sekarang sudah membesar. Nah, telurnya ini jangan dibiarkan di tempat dia bertelur, harus dipisahkan, diambil. Kalau bisa setiap hari, supaya dia tidak ceker-ceker dan pecah nanti. Nah, nanti kita kembalikan lagi. Kalau sudah selesai semua dia bertelur, kita kembalikan lagi ke tempat bertelurnya. Kalau itu ingin ditetas, ya, ditetaskan, gitu kan, jadi telurnya. Nah, yang berikutnya adalah soal ini, pakan ternak ya, makanannya. Soal makanannya itu, ya, harus kita berikan yang terbaik makanannya. Makanannya nih, pokoknya punya di sini tuh. Makanannya adalah pakan ternak yang campur, dia aneka, bervariasi, mix. Kenapa? Supaya dia bisa memilih. Bosan kan kalau makan satu jenis terus. Tuh ada jagung, ada padinya, ada macam-macam itu. Ada biji-bijian. Nah, tuh kan. Tuh. Murah kok ini, cuma paling mahal 10.000 sekilo. Atau kalau kita beli banyak bisa 9.000. Kecuali itu juga kita siapkan pakan yang lain tuh. Ini ada. Tuh. Ini luarnya biskuit selamat ya, tapi dalamnya sebenarnya makan ternak juga. Ini namanya kode pakan ternak 512. Ya, kita campurkan saja, kadang-kadang ini, kadang-kadang yang mix tadi. Jadi supaya dia nggak bosan. Itu soal pakan. Kita berikan dia yang terbaik makannya, maka dia akan memberikan kita yang terbaik makanannya. Yang berikutnya adalah jangan lupa kita membersihkan kandang. Nah, ini penting. Apalagi di lingkungan kita nih, lingkungan rumah. Bersihkan kandang dia. Bersihkan kandang itu tidak hanya kita sapu-sapu, tapi kalau perlu, pemirsa, kalau perlu kita sudah siapkan disinfektan nih. Ini disinfektan nih, kita buat sendiri. Baiklin, kemudian sama Wipol. Kita aduk, ukurannya 2 liter, kemudian dicampur dengan dua bagian dari Baiklin dan Wipol. Kita aduk-aduk, kita semprotkan deh. Nah, ayamnya juga kita semprotkan juga. Nah, ini induknya nih, kita semprotkan juga. Kita pisahkan induknya supaya dia nggak mengganggu. Memang udah usia besar begini, jangan dijadikan satu, udah dipisahkan. Nah, kolongnya juga kita semprot. Ini disinfektan nih, supaya apa? Supaya tidak ada kuman-kuman. Terhindar ayamnya juga sehat, terhindar dari penyakit. Kita semprotkan. Minimal seminggu 2 kali lah. Seminggu 2 kali. Jadi tidak ada kuman-kuman, tidak menyebarkan penyakit. Ya, ayamnya juga dia terhindar dari COVID-19. Kita jaga jarak. Ya, jaga jarak juga. Jadi memang kita harus semprotkan ini supaya dia terhindar. Seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali. Ini kita infektan bikin sendiri ya, nggak usah beli ya. Udah, ini soal kesehatan. Yang berikutnya adalah kalau kita memelihara ayam di komplek, kayak ini di komplek, memang harus di dalam kandang. Jangan dilepas. Kalau dilepas dia kan liar nih kemana-mana. Nanti malah mengganggu warga komplek yang lain. Misalnya dia naik ke atas pohon yang ada di rumah warga yang lain, dia main ke halaman warga lain di teras, nanti dia buang kotorannya sembarangan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Memang harus di kandang, harus di dalam kandang. Nah, yang berikutnya terakhir adalah, karena tadi kita awali dengan niat, sudah ya, jangan lupa nih hadirin, kita doakan, kita berdoa, kita doakan ayam-ayam kita sudah urus dengan sebaik-baiknya, kita berikan pakan, kita bersihkan kandangnya, kita berikan obatan, makanan yang sangat baik. Jangan lupa supaya kita dapat kita sebagai pemiliknya yang berkenan berdoa supaya dia memiliki juga dalam keadaan sehat, bisa menguruskan. Kemudian ayam-ayamnya juga sehat-sehat ya, terhindar dari berbagai macam penyakit. Kita munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan supaya
makhluk Allah yang bernama ayam ini kita pelihara, tapi kemudian juga bisa memberikan manfaat dan keberkahan buat kita semua. Jadi penting ini perlu dicatat. Yang pertama, niat memelihara ayam karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, buatkan kandang yang baik. Tadi sudah saya jelaskan, jadi ada kolongnya, makanan di samping, minum di samping, jangan di dalam, nanti mengotori. Kita juga memberikan umpannya supaya enggak. Yang ketiga, pilih indukan yang bagus. Ini generasi yang kedua, hasil menetap, jadi udah bisa besar, dia dipisahkan dari induk. Pilih indukan yang bagus. Yang berikutnya adalah kasih makan, pakannya yang bagus. Mix, kalau perlu mix, supaya dia nggak bosan juga. Sama dengan kita, bosan juga kalau makan tempe terus, tahu terus, kali-kali lah dikelilingi dengan yang lain. Kemudian kita bersihkan kandang secara berkala, tidak hanya dibersihkan kotorannya, ya, setiap pagi, setiap hari, gitu kan. Kita semprotkan, disinfektan, disinfektan, ya, semprotan, untuk menghindari berbagai macam penyakit yang mungkin muncul dan kotoran-kotoran yang lain. Ini untuk menghindari. Yang berikutnya adalah ya jangan dilepas, dia harus ditandang memang supaya tidak mengganggu tetangga, warga yang lain. Kalau di tempat yang lebih luas di kampung bolehlah dilepas dia, memang namanya ayam juga, ayam kampung. Dan berikutnya adalah tadi ya, saya kira yang terakhir adalah tadi berdoa, ya. Kita sama-sama atau sebagai pemilik saya doakan supaya peliharaan kita sehat walafiat, dan kita juga yang memelihara sehat walafiat, memberikan keberkahan, dan akhirnya lewat ini apa yang kita pelihara ini kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini hadirin dan pemirsa penting sekali saya sampaikan, karena selama masa pandemi COVID-19 ini UHAI berusaha untuk mengisi waktu sebaik-baiknya, seefektif mungkin. Barangkali ada teman-teman yang bercocok tanam di polybag. Nah, UHAI tidak mengambil kesempatan itu, UHAI mengambil kesempatan beternak. Dan ternyata juga tidak kalah berkahnya, tidak kalah manfaatnya. Saya kira ini yang bisa UHAI sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mau memulai beternak. Silakan, punya semangat, punya keinginan kuat supaya beternaknya sukses, ya. Pada skala yang kecil begini nggak apa-apa dulu, nanti pada skala yang besar bisa kita lanjutkan. Yang penting kita mulai. Jangan banyak berpikir. Kalau berpikir terus nggak pernah mulai. Kita berpikir, kita punya niat, kita punya keinginan dan segera lakukan, tapi dengan perencanaan yang matang sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dari Komplek Telkom, Perumahan Gria Sapika, Blok A9 nomor 1, Legoso Raya, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, menutup bincang pada pagi hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.